warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Rosmi MPD, dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya mengampu mata kuliah Pendidikan Karakter yang dengan bobot 3 SKS. Pendidikan karakter merupakan mata kuliah wajib pada program studi PGSD. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep hakikat manusia itu sendiri, kemudian terintegrasi dengan Al-Quran dan hadis, di mana mahasiswa mampu mengetahui fitrah manusia itu sendiri, seperti yang telah diajarkan sebelumnya bahwa ayat yang berkenaan dengan hakikat fitrah manusia yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Hajj ayat 41 dan surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun hadis yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada mata kuliah ini membahas tentang manusia berkarakter yang mampu berhubungan baik dengan sesamanya, atau kita bisa sebut dengan hablu minan nas, kemudian dengan alam dan dengan negaranya, serta dapat beribadah dengan baik kepada Tuhannya yang biasa kita sebut dengan hablu minallah. Jadi hablu minan nas dan hablu minallah harus seimbang. Sebagai makhluk khalifah di muka bumi ini, seorang manusia harus dapat beribadah dengan baik kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesamanya. Itu kita bahas pada pendidikan karakter. Kemudian adapun referensi yang kami gunakan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah buku pendidikan karakter dari Thomas Likona dan beberapa referensi lainnya. Semoga mata kuliah pendidikan karakter ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar khususnya, agar dapat berkembang di masyarakat dan dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Oke, baik Bu. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita belajar tentang pendidikan karakter. Di sini kita mengetahui sub CPMK pada pendidikan karakter. Mahasiswa mampu mengetahui hakikat fitrah manusia. Adapun indikator yang akan kita capai adalah memahami konsep fitrah manusia atau fitrah manusia itu dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ada dua. Jadi kita belajar harus terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu memahami pentingnya pendidikan karakter. Dalam konsep fitrah ini manusia, kita bisa lihat di sini bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna
eksistensinya manusia di dunia. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, seorang manusia harus mengetahui apa hakikat kita sebagai seorang manusia. Eksistensi kita di dunia untuk apa? Kita hidup di dunia itu untuk apa? Seperti itu. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia memiliki karakteristik tersendiri, dan ini diperkuat dengan adanya teori para ahli. Manusia memiliki karakteristik yang khas, yang memiliki sesuatu martabat yang khusus. Setiap individu adalah makhluk yang unik. Setiap individu adalah makhluk yang memiliki ciri khas yang tertentu, berbeda-beda. Di Indonesia kita memiliki ciri khas yang berbeda. Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Maka dari itu, di sini ibu ingin bertanya, siapa yang berasal dari suku Jawa? Boleh diangkat tangannya. Suku Jawa, suku Sunda ada di sini. Suku mana lagi? Boleh? Suku Padang, Bu. Padang. Oke. Baik. Kita dari Sabang sampai Merauke ya, pasti memiliki perbedaan individu. Maka dari itu, sebagai seorang makhluk kita harus mengetahui dengan adanya perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Bukan berarti perbedaan itu memecah belah, tapi perbedaan menjadikan kita menjadi kuat. Kita umpamakan sebuah jari. Jika jari kita semuanya jempol atau ibu jari, apakah itu indah? Tidak ya. Maka dari itu kita memiliki jari yang berbeda-beda. Jadi setiap individu harus mengetahui apa yang dikaruniakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dapat memaknainya seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran diperkuat, surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan hakikat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ada makhluk lain yang tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Allah, dan Allah yakin bahwa manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi ini dengan berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hak Allah, taken for granted. Setiap ibadah tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Kita mengetahui hablum minallah dengan hablum minannas. Output dari hablum minallah adalah hablum minannas. Jika kita mendapati seseorang sholatnya baik, namun perilaku dalam kehidupannya belum baik, tandanya output dari hablum minallahnya belum terlaksana. Bisa dipahami teman-teman? Jadi tidak bisa kita hablum minannas saja atau hablum minallah saja. Dua-duanya harus seimbang atau balance. Baik, kemudian ada pun surat lain yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Baik, di sini Bu ingin meminta teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk membacakan? Baik, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh artinya? Yang dimana artinya berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Di sini ada yang ingin menjelaskan dari arti dari aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Saya ingin bertanya ke teman-teman, ada yang bersedia? Penciptaan jin dan manusia itu atas kehendak Allah ya Bu, di mana penciptaan tersebut tuh ingin agar yang diinginkan Tuhannya itu ciptaannya itu menyembah kepada yang menciptakan, seperti halnya jin dan manusia. Nah, jin dan manusia ini kan menciptakan Allah. Nah, Allah ingin mereka itu buat beribadah kepada dirinya. Seperti itu mungkin dari pendapat saya. Terima kasih. Ada lagi makna dari beribadah di sini. Ada yang ingin menjelaskan maksud dari ibadah? Apakah ibadah itu hanya sholat saja? Apa hanya sholat saja? Baik, silakan. Kalau soal saya atau pendapat saya gue kalau namanya beribadah, karena kan kalau dari agama Islam itu sendiri gitu banyak lah macam-macam beribadah itu sendiri gitu, jadi mana terfokuskan dari kita sendiri gitu. Namanya ibadah itu nggak hanya sholat gitu, karena ada yang pergi haji, terus puasa, terus zakat fitrah, dan belajar pun kan juga menjadi salah satu ibadah. Baik. Dan yang terima kasih. Seperti yang sudah dikemukakan oleh teman-teman tadi bahwa ada rukun Islam ya. Selain itu saya sangat setuju bahwa ibadah menuntut ilmu masuk dalam kategori ibadah. Jadi teman-teman berada di ruangan ini sudah tepat bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Belajar menuntut ilmu itu juga termasuk dalam ibadah. Kemudian bekerja jika niatnya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala itu masuk dalam kategori ibadah. Kemudian kita berbuat baik kepada sesama masuk dalam kategori ibadah. Berbuat baik dalam hal positif, kita harus bisa membedakan berbuat baik dalam hal positif dengan berbuat baik dalam hal negatif. Mana yang diperbolehkan? Berbuat baik dalam hal positif. Contoh berbuat baik dalam hal negatif. Hal baik tapi itu negatif. Membantu teman mengerjakan ujian, membantunya baik tapi halnya negatif karena dalam hal ujian. Membantunya benar. Nah, ada juga yang mencuri untuk sedekah. Sedekahnya benar, mencurinya adalah hal negatif. Nah, perlu dihindari ya. Jadi alangkah baiknya perbuatan baik yang positif. Ya, bisa dipahami. Teman-teman mahasiswa harus bisa membedakan mana hal baik yang bersifat positif dan itu diperbolehkan, mana hal negatif yang memang tidak boleh dilakukan. Ada norma-norma yang harus kita patuhi. Kemudian satu lagi ayatnya adalah surat Al-Hajj ayat 41. Di sini siapa yang bersedia untuk membacakan surat Al-Hajj ayat 41? Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Baik, terima kasih. Jadi di situ sudah dijelaskan, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, sedangkan manusia diberi kedudukan sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini, terintegrasi dengan ayat Az-Zariyat tadi ya, dengan surat Al-Hajj, bahwa seperti yang ibu katakan sebelumnya, bahwa ma'ruf ya, mereka melaksanakan sholat, perbuatan baik sudah dijelaskan, terintegrasi ya. Kemudian menunaikan zakat sudah teman-teman sebutkan. Jadi, kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf. Menyuruh berbuat yang ma'ruf berarti mengerjakan dan menyuruh ya. Membantu baik, tapi membantu dalam ujian itu hal yang tidak baik, ya kan? Mana yang lebih ma'ruf? Setiap mengambil keputusan seorang manusia, dia harus mengetahui mana yang lebih banyak manfaatnya dan paling sedikit mudorotnya atau bahayanya. Seorang manusia yang berakal harus bisa memilih seperti itu. Mana? Setiap mengambil keputusan, ya. Karena kita adalah khalifah di muka bumi. Oh, ini lebih banyak manfaatnya, kita lakukan. Ini lebih banyak mudorotnya, kita tinggalkan. Hanya manusia yang dapat membedakan mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Karena hewan hanya dibekali oleh insting, sedangkan manusia dibekali oleh akal dan pikiran. Jika manusia tidak bisa membedakan mana hal baik dan buruk, berarti dia hanya menggunakan insting. Masuk dalam kategori hayawan atau hewan. Apakah kita mau disamakan dengan hewan? Tidak ya teman-teman. Dan mencegah dari yang mungkar. Dicegah. Oh ini baik, ini buruk. Kita ambil yang baik. Oh ini buruk, kita tinggalkan. Timbang dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Apapun urusan yang ada di muka bumi ini, kita kembalikan lagi. Allah ridho tidak jika kita melakukan ini. Karakteristik itu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Jika manusia sudah bisa menimbang, karakter religiusnya itu kuat, tidak akan ada kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kekhawatiran makhluk lain ketika penciptaan, kami tidak setuju dengan penciptaan manusia karena mereka dapat melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi Allah yakin bahwa ada manusia-manusia yang benar-benar menjadi khalifah di muka bumi ini tidak akan melakukan kerusakan, justru dia akan melakukan perbaikan-perbaikan di bumi ini. Ya. Kita harus mendidik generasi unggul seperti itu. Dalam hadis surat Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia lahir dalam keadaan fitrah, seperti kertas kosong. Kita bisa lihat, anggap saja papan tulis ini adalah kertas kosong. Semua tergantung orang tuanya yang menjadikannya dia muslim atau bukan muslim, baik atau buruk. Kemudian kita kembali ke pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, sekolah, kemudian lingkungan. Keluarganya baik, sekolahnya baik, lingkungan masyarakatnya kurang baik, dia akan bisa jadi tidak baik. Lingkungan masyarakatnya baik, sekolahnya baik, keluarganya berantakan, bisa jadi tidak baik. Bagaimana agar seimbang? Bagaimana harus bagus semua? Keluarganya baik, sekolahnya baik, lingkungan masyarakatnya baik. Siapa yang bisa memilih ini? Kita.
kita bisa memilih. Mungkin teman-teman tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, tapi kita bisa memilih sekolah yang baik seperti apa dan lingkungan yang baik seperti apa. Kalau di keluarga kurang baik, tinggalkan. Yang baik diikuti, yang kurang baik ditinggalkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Seorang mahasiswa dari remaja ke tingkat dewasa, ya, harus sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian aspek hakikat manusia berkenaan dengan asal usulnya manusia sebagai makhluk Tuhan. Struktur metafisikanya, contoh manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Teman-teman punya badan, punya ruh. Cara menjaga badan, makan sehat. Cara menjaga ruh adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya memberi makan kepada fisik, ruhnya diberi makan. Itu teman-teman nanti memiliki kompetensi spiritual yang bagus. Seperti itu ya. Kemudian serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Maksud dari makhluk individual, teman-teman bertanggung jawab atas diri individu sendiri, ya. Harus bertanggung jawab atas dirinya, jaga nama baik dirinya. Kemudian sebagai makhluk sosial, dapat bersosialisasi dengan teman sejawat, dapat bersosialisasi dengan orang lain. Jika nanti terjun ke dunia sekolah, dan dia harus bisa bersosialisasi dengan wali murid, kepala sekolah, guru, siswa, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai makhluk berbudaya, di sini pasti beda-beda budayanya, ya. Kemudian sebagai makhluk susila dan makhluk beragama, apapun agama di muka bumi ini pasti menyeru pada kebaikan. Tidak ada satu agama pun menyeru pada keburukan, ya. Seperti itu. Dalam buku pengantar dasar pemikiran pendidikan Islam mengatakan bahwa makna fitrah dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 4. Proses penciptaan langit dan bumi, proses penciptaan manusia, pengaturan alam dengan seluruh isinya yang serasi dan seimbang, pemaknaan agama Allah sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan tugasnya. Ada 2 ujian dalam hidup kita, ada ujian dari langit, ada ujian dari bumi. Ujian dari langit itu berupa bencana alam dan lain sebagainya, itu adalah ujian dari langit. Sedangkan ujian dari muka bumi bisa dari keluarga terdekat, dari teman sejawat. Nah, bagaimana seorang individu memiliki karakteristik religius yang baik diperkuat dengan hablu minallah. Nanti outputnya adalah hablu minannas. Harus seimbang. Seorang mahasiswa yang baik, hablu minallahnya baik, hablu minannasnya baik. Seperti itu. Baik, kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Mari ditutup kembali. Oke, baik teman-teman, karena kegiatan pembelajaran ini sudah selesai kita lakukan, alangkah baiknya agar ilmunya tetap bermanfaat. Marilah kita baca doa dalam hati, baca doa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Fitri Rosmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.